أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Sebaliknya, marahlah, tersinggung, gondok. Siapa? Yahudi. Nah, ini borok Yahudi, salah satu borok Yahudi dibongkar di sini. Bahwa Yahudi itu sedih, Yahudi itu marah kalau kaum muslimin menyelisihi mereka. Maka Yahudi senang, Yahudi bangga, Yahudi bahagia, girang kalau kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi. Seperti sekarang ini mereka sedang girang. Mereka sedang senang. Mereka sedang bersorak-sorai. Kenapa? Karena kaum muslimin mengikuti mereka. Ya, ketika kaum muslimin makan riba, kerja di bank ribawi, nyimpan duit dan seterusnya di bank ribawi, bermuamalah dengan bank ribawi, ini sedang mengikuti siapa? Yahudi. Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum yang pertama kali mendirikan bank, yang pertama kali mendirikan asuransi. Siapa? Kalau bukan mereka. Ya, sepertinya waktu itu belum punya negara mereka, belum rebut tanah Palestina itu, sudah mendirikan itu, dan mereka memang sudah berpengalaman. Dari kapan mereka bermain riba? Dari zaman Nabi SAW. Antum kira wanita yang mengundang Rasul dan beberapa sahabat makan di rumahnya siapa dia? Wanita ini siapa? Rentenir. Yahudi itu kasabnya, usahanya riba. Dari zaman Nabi SAW. Maka mereka tahu persis tentang riba. Ya. Kepintaran mereka pakai untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan sahabat. Kepintaran sahabat, kecerdasan sahabat dipakai untuk taat kepada Allah. Untuk sami'na wa ata'na. Kalau Yahudi kebalikan. Kecerdasannya, kepintarannya, otaknya dipakai untuk maksiat. Ini kan cerdas. Pintar kan? Ngasih 100.000 tiap bulan. Ngasih 100.000 tiap, kan nggak berasa. Yang ngasih berapa? Ribuan orang, jutaan orang. Kan terkumpul banyak sekali. Kalau 1.000 saja kali 1.000.000 sudah berapa? 1.000 juta, 1 miliar ya kan? Ini bukan 1.000, 100.000. Udah berapa itu? Ya, begitu yang salah satu yang ngasih ini, taruhlah 1 juta orang, masuk 1 juta orang mau celaka semua. Yang celaka paling berapa persen lah? Bisa dipakai uang tersebut ya untuk mengobati. Ya kan? Ini kan pintar, cerdas. Tapi untuk maksiat. Ini maksiat. Kenapa? Ya itu tadi. Ada, kalau tidak salah pernah kita bahas ya, di dalam asuransi seperti ini ada berapa yang haram? Masih ingat? Ada apanya? Kira-kira di dalam asuransi ada apanya? Ada riba, jelas. Jelas ada riba. Uang kita setelah dihitung-hitung kita setor adalah 10 juta. Tiba-tiba kita dapat 30 juta. Yang 20 juta apa namanya? Ya riba. Apa kalau bukan riba? Uang kita cuma 10 juta. Setor 100.000, 100.000, 100.000. Di total sekian tahun 10 juta. Lalu kita kecelakaan atau kebakaran atau apa. Dapat 30 juta. Yang 20 juta dari mana? Ya riba. Apa kalau bukan riba? Bisnis enggak, jual beli enggak, orang naruh doang. Gitu ya.
Apalagi selain riba? Gharar. Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas kan? Kita memberinya jelas 100.000 tiap bulan. Dapatnya berapa? Nggak jelas. Bisa 20 juta, bisa 50 juta, bisa 100 juta, bisa nggak dapat. Bisa separuh dari uang kita. Ini gharar. Sebagaimana kita keluarkan uang jelas berapa 1 juta. Apa? Untuk apa? Pohon ini. Pohon duren misalnya. Sementara baru muncul kembangnya. Sudah dibeli 1 juta. Ini pun gharar. Sudah jelas mengeluarkan 1 juta, dapatnya berapa nggak jelas. Bisa 1 kintal, bisa 2 ton, bisa 5 ton, bisa cuman 10 kilo, bisa malah nggak dapat sama sekali. Gharar. Gharar jelas haram. Satu lagi. Ada riba, ada gharar. Satu lagi. Judi, maisir. Maisir. Bagaimana sifat judi? Dia menang, kita kalah. Kita menang, dia kalah. Dia untung, kita rugi. Kita untung, dia pasti rugi. Itulah judi. Nggak ada judi, dua-duanya untung, dua-duanya rugi, nggak ada. Sifat judi seperti itu. Nah, itu ada di asuransi. Ya. Ketika kita baru 3 kali store, 3 bulan, berarti 300.000. Tiba-tiba mobil kita kecelakaan. Biaya bengkel 20 juta ditanggung sama pihak asuransi. Kita menang, dia kalah. Kita untung, dia rugi. Kan begitu. Jelas rugi dong dia. Jelas untung kita. Itulah judi. Sebaliknya, selama bertahun-tahun kita store 100.000 tiap bulan. Total bisa mungkin 30 juta. Kita nggak sakit-sakit. Nggak celaka-celaka. Ya kan? Rugi kita. Setor uang ke dia. Dia untung, kita rugi. Tahu begini ngapain saya store? Ya kan? Itulah asuransi. Siapa yang menciptakan kalau bukan mereka? Dan masih banyak lagi yang lainnya yang luar biasa. Yang mestinya kalau mau boykot, sekalian ini diboykot. Jangan cuma produk-produknya. Boykot nih ajaran-ajaran Yahudi. Ya riba, ya gharar, ya maisir, bank, asuransi, dan masih banyak lagi. Saya kira antum tahu yang 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu belum ada, sekarang ada. Dan itu ajaran mereka, Yahudi dan Nasrani. Ya, dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi ini sedang kita saksikan, bahkan sedang kita lakukan. Ya, banyak sekali. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhra dabbi. Hingga ketika mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dok. Sebuah perbuatan yang sangat tidak masuk akal, yang sangat tidak waras. Tapi kalau itu diawali oleh Yahudi dan Nasrani yang melakukan, ladakhaltumuhu, kalian akan ikut. Dan sekarang sedang kita saksikan. Perbuatan yang gila, tidak waras, tidak masuk akal. Tapi kalau yang mengawali adalah Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Banyak sekali. Dan sedikit sekali yang selamat, ya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, tahu manhaj, tahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maksud ayat itu? Dan siapa al-maghdubi 'alaihim, siapa ad-dallin, baru dia selamat. Banyak saudara-saudara kita tidak selamat. Ya. Dan anehnya,
ketika perbuatan konyol itu dilakukan oleh orang Buddha misalnya, orang Hindu misalnya, orang Konghucu misalnya, orang ateis misalnya, kaum muslimin nggak ikut. Tapi kalau dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Luar biasa. Semakin yakin kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul, betul-betul utusan Allah, ucapannya terbukti. Bukan omong kosong. Ya. 1400 tahun yang lalu beliau bersabda, hari ini kita saksikan